Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita ucapkan kepada Allah pujian yang telah memberikan banyak rahmat kepada kita sehingga kita mampu mengarungi hidup ini semoga dengan baik, dengan rahman rahimnya Allah dan petunjuknya. Salah satu petunjuk Allah dengan jalan mencari ilmu. Kali ini kita mari belajar tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau yang disingkat MADM. Tentunya masih asing sekali dari kita semua apa itu MADM, sehingga harus betul-betul diperhatikan dengan seksama. Siapakah yang mencetuskan dan apa itu MADM? Perumusan MADM itu dilakukan atau dicetuskan oleh Ki Bagus Hadikusuma periode 1942 sampai 1953 sebagai pengkajian dari pokok pikiran dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Gerakan Muhammadiyah. Apa itu fungsi MADM? Fungsi MADM adalah sebagai jiwa, nafas, semangat, pengabdian, dan perjuangan ke dalam tubuh dan gerak organisasi yang harus menjadi asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Itulah fungsi yang harus kita pahami agar tujuan dalam perjuangan sesuai dengan yang kita inginkan. Apa saja latar belakang yang dirumuskan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Latar belakangnya antara lain, belum adanya kepastian rumusan dasar perjuangan dan cita-cita Muhammadiyah. Yang kedua, kehidupan rohani warga Muhammadiyah menampak gejala menurun. Yang ketiga, semakin kuatnya pengaruh dari luar. Dan yang keempat, dorongan telah disusunnya perombul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah latar belakang keprihatinan dari pencetus MADM sehingga dicetuskannya paragraf-paragraf tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Apa itu matan MADM? Matan sendiri adalah diambil dari bahasa Arab yang berarti redaksi atau teks. Sehingga matan MADM adalah redaksi atau teks Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian matan MADM itu sendiri ada 7 paragraf, di mana masing-masing paragraf berisi satu pokok pikiran yang antara lain adalah yang pertama, amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata, bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah, dan adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Dari paragraf pertama dijelaskan bahwa hidup manusia harus mentauhidkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang diberi kedudukan tertinggi antara makhluk-makhluk lainnya. Dan ia dititahkan dengan disertai satu tujuan tertentu. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itulah salah satu penjelasan daripada paragraf pertama dari surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengertian ibadah itu sendiri adalah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala sesuatu yang diizinkan kepadanya. Sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih, ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah khusus atau ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah, baik perinciannya, tingkah, dan tata caranya.
Misalnya ibadah sholat, siam, haji, bersuci, dan lain-lain. Yang kedua, ibadah am atau ibadah umum, yakni segala pekerjaan yang telah diizinkan Allah untuk dilakukannya. Itulah pengertian ibadah yang sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih. Paragraf yang kedua dari MADM adalah hidup bermasyarakat itu sunatullah atau hukum kodrat irodat atas kehidupan manusia. Penjelasannya adalah hidup manusia adalah bermasyarakat sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari min untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mari kita baca bersama-sama biar tidak salah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hubungan pengertian antara pokok pikiran pertama dengan pokok pikiran kedua adalah sangat erat sekali, karena adanya manusia berkepribadi yang dilandasi dengan jiwa tauhid, berupaya unsur pokok dan membentuk dan mewujudkan suatu masyarakat yang baik, teratur lagi tertib. Pokok pikiran atau paragraf yang ketiga dari MADM adalah masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan atas dasar keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, bertolong-menolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekian nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, penjelasannya adalah hanya hukum Allah satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan mengatur tertib hidup bersama menuju kehidupan yang bahagia, sejahtera, yang hakiki dunia dan akhirat. Sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi adalah hanya Islam. Atau surat Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah kalian diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Keputusan Majelis Tarjih. Pengertian agama Islam adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dengan perantaraan pada nabinya berupa perintah, larangan, serta tuntunan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Yang kedua, agama Islam Nabi Muhammad ialah suatu yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang dimaktubkan dalam sunnah yang sahih berupa perintah, larangan, serta tuntunan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. ADM paragraf yang keempat adalah menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari hukum manapun, juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepadanya. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekian nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Penjelasan dari paragraf keempat adalah perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Sesuai dengan Quran Al-Hujurat ayat 14. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Paragraf yang kelima dari matan MADM adalah syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa. Sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak Nabi yang suci itu. Beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan mempergunakannya untuk menjelmakan masyarakat di dunia ini dengan niat murni tulus dan ikhlas karena Allah semata, dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar dan tawakal, bertabah hati menghadapi segala kesukaran yang menimpa dirinya atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya dengan penuh harapan, perlindungan dan pertolongan yang maha kuasa. Itulah penjelasan dari paragraf yang kelima. Kemudian kita masuk pada paragraf yang keenam. Tapi sebelumnya ada penjelasan bahwa perjuangan yang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan, yakin kedatangan hari kiamat, dan dialah banyak menyebut Allah atau berzikir kepada Allah. Paragraf yang keenam adalah dari MADM, untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah dan didorongkan oleh firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran 104, adakah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar? Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah dasar dari paragraf ke-6 dari surat Ali Imran ayat 104. Penjelasannya adalah perjuangan mewujudkan maksud dan tujuan di atas hanya dapat dicapai apabila dilaksanakan dengan cara berorganisasi. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sekumpulan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Itulah sebagai dasar perjuangan dari paragraf ke-6. Paragraf yang ke-7 atau yang terakhir dari MADM adalah kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban, mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmatnya yang melimpah-limpah sehingga merupakan suatu negeri yang indah, bersih, makmur, di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Itulah isi dari paragraf ke-7 atau yang terakhir dari MADM. Penjelasan yang ke-7 adalah seluruh perjuangan memadukan ke satu titik tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wujud masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia yang diwujudkan atas dasar keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, saling tolong-menolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya. Lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surah Saba ayat 15. Itulah penjelasan yang ke-7 agar kita menjadi negara yang baik. Inti dari hakikat MADM atau Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, hakikatnya adalah merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW
tentang pengabdian masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala, amal dan perjuangan bagi setiap muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Sehingga kita harus betul-betul kembali mempelajari dengan baik ajaran Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk kepada dasar hukum ayat Al-Quran yang menjadikan dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk lebih mengutamakan amal daripada yang lain. Yaitu antara lain salah satunya dari Ar-Rum ayat 15. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fahum fi raudhatin yukhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam amal surga bergembira. Yang kedua, surat Al-Maryam ayat 76. Dan Allah tidak akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk dan amal soleh. Dan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Dan lebih baik kesudahannya. Itulah beberapa atau petunjuk pembahasan kita tentang MFDM. Ada 7 paragraf sehingga bisa dilaksanakan baik. Demikian penjelasan kami. Semoga ada manfaatnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.